maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ya, jadi persoalan hukum itu tiap hari nggak pernah ada habisnya ya Mas ya? Nggak ada habisnya. Dan teman-teman redaksi di lapangan juga selalu saja menemukan persoalan-persoalan hukum. Sama seperti ini kemarin kan saya ke ini Kemana? Gria Pabean 1. Oh yang di Sidoarjo itu ya? Iya. Itu ada masalah apa itu? Itu kesana mau beli rumah atau gimana? Loh, di situ malah kasus kok. Kok ada Kasihan kasus? ini warganya ini. Kasusnya apa ini? Warganya ini terjepit dengan kasus sengketa antara developer satu dengan developer satu ini. Tuh. Padahal ini sudah punya SHM. Jadi warga sudah punya SHM? Sudah 26 tahun tinggal Sudah di situ. 26 Sudah tahun. lunas. Sudah punya anak cucu sampai cicit. Waduh, tapi persoalannya sekarang SHM-nya dibatalkan, digugat. Digugat. Waduh. Dan mau dibatalkan, kan aneh ini. Nah, kita coba lihat dulu laporan dari Mas Gigis dan teman-teman di lapangan. Sebanyak 68 penghuni perumahan Grio Pabean 1 di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ini menggelar unjuk rasa pada Sabtu 4 Maret 2023 lalu. Aksi mereka dilakukan setelah pihak Pengadilan Tata Usaha Negeri atau PTUN Surabaya yang memenangkan gugatan PT Jenggala Handayani Jaya terhadap warga yang kini menghuni perumahan dibeli secara cicil selama 15 tahun dari developer PT Karya Makmur. Aksi mereka dilakukan setelah pihak Pengadilan Tata Usaha Negeri atau PTUN Surabaya yang memenangkan gugatan PT Jenggala Handayani Jaya terhadap PT Karya Makmur. PT Karya Makmur sendiri adalah developer dari perumahan Grio Pabean 1 yang sudah dibeli warga dan sudah dicicil selama 15 tahun terakhir ini. Unjuk rasa ini juga merupakan protes dari keputusan Majelis Hakim PTUN atas perkara kepemilikan lahan yang dihuni oleh 114 warga perumahan yang membeli dari PT Karya Makmur dalam rentang tahun 1994 hingga 1998 secara kredit. Bahkan status kepemilikan rumah yang awalnya hak guna bangunan telah ditingkatkan menjadi hak milik dengan didaftarkan secara sah di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kanwil Sidoarjo. Namun ketenangan hidup 68 kepala keluarga warga perumahan Grio Pabean 1 ini terusik dengan hadirnya surat panggilan PTUN yang menjelaskan jika sertifikat milik mereka sedang digugat pembatalan oleh PT Jenggala Handayani Jaya. Sebelumnya proses sidang perkara antara PT Karya Makmur dengan PT Jenggala Handayani Jaya dimulai tahun 2013 dan berlanjut hingga Majelis Hakim PTUN Surabaya memenangkan gugatan PT Jenggala Handayani Jaya. Pada tingkat banding, Hakim juga memenangkan PT Jenggala Handayani Jaya. Mencermati putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya, diduga warga perumahan Grio Pabean 1 Sedati telah menjadi korban kenakalan developer. Hingga kini, warga Grio Pabean 1 tengah mencari keadilan dengan mengirimkan surat ke Presiden Republik Indonesia untuk meminta keadilan terkait perkara yang telah diputus tersebut. Ini ibarat yang bersengketa gajah, yang kecil-kecil ini ternyata malah jadi korban. Makanya kenapa selalu ada nama mafia tanah gitu kan. Tadi kita juga lihat ya di videonya ya. Kita langsung saja menyapa yang sudah hadir, kita coba bahas di redaksi hukum di tengah kita. Ada Bapak Limasto Yuwono, Pak Limas, warga Gria Pabean, Desa Kelurahan Pabean, Sedati, Sidoarjo. Selamat malam Pak Limas. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah hadir, sekaligus juga mungkin mewakili sejumlah warga lainnya. Didampingi oleh penasihat hukum warga Gria Pabean, Sidoarjo, ada Bapak Sujianto SHMKN. Pak Sujianto, selamat malam. Malam Mbak. Saya juga menyapa ahli hukum agraria dari Universitas Erlangga, Bapak Dr. Agus Sekarmaji, SHM Hum. Pak Agus, selamat malam.
Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Agnes, selamat malam. Mohon maaf nggak bisa hadir ke studio karena ada tugas di matur nuwun. Matur nuwun sudah berkenan untuk bisa bergabung supaya nanti kita tetap bisa ngobrol mendapatkan sisi dari pengamat. Kita mengundang juga sebenarnya pemirsa Mas Gigis dari PT Karya Makmur dan juga PT Jenggala Jaya Handayani, termasuk juga BPN Sidoarjo nih yang ngeluarin sertifikatnya. Diundang ke sini juga. Diundang juga, tapi menyatakan nggak bisa hadir. Jadi masih kita mungkin sengketa kan? Ya, karena masih sengketa. Saya coba mungkin langsung ke Pak Limas dulu. Pak Limas, ini dulu waktu beli, itu tahun 2006. 96. Jadi warga kami ada yang mulai 96. Mulai sampai 98 proses jual beli itu. Bahkan ada yang tinggal itu waktu belum ada listriknya itu, masih ada listrik belum. Terus berangsur-angsur ditempati setelah 98 ke atas itu baru banyak yang menempati itu karena sudah lengkap, ada fasilitas listriknya sebagainya. Oh oke, jadi sudah lama ya? Di perumahan kami itu ada 114 rumah. Penghuninya ini macam-macam, ada dari berbagai suku gitu ya. Jadi ada yang dari Aceh, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, banyak Madura, Sulawesi ada Bugis, kemudian Bali, ada orang Ambon juga di sana. Lengkap Pak ya? Lengkap. Jadi ada berbagai agama juga, ada mulai Islam, Kristen, Katolik itu. Jadi sangat bineka gitu di situ dan kira-kira seperti miniaturnya Indonesia lah gitu. Tapi belum tahu ya kalau ketika jadi gini, kami Pak Limas ngapunten sebentar, saya hold dulu sebentar ya. Karena saya dikasih kode untuk kita rehat dulu sebentar. Oh gitu. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Monggo Pak Limas dilanjutkan kembali Pak. Ya, secara jadi singkatnya gimana? Bahwa warga kami ini rukun begitu ya, mandiri begitu. Tiba-tiba di bulan Juli kemarin ya itu ada surat dari PT UN. Jadi yang kurirnya itu mengantar ke rumah saya, dia bawa 25 surat itu warna biru begitu. Saya baca sekilas, loh ini apa ini kok ada panggilan dari Pak Limas pengadilan. Berarti ini RT di sana berarti? Atau yang jadi istri saya istrinya. Tapi dari satpam perumahan itu mengantarnya ke rumah saya. Kebetulan saya ada di rumah, saya lihat wah ini kalau disampaikan langsung ke warga ini pasti panik begitu kan. Jadi 25 surat itu saya tahan di rumah saya, terus kemudian saya menghubungi Pak RW. Pak ini ada surat seperti ini kok tiba-tiba kita ada gugatan, ini memang kaget semua kan gitu. Saya berunding sama terus Pak RW-nya bentuk tim untuk bagaimana kita harus ikut terlibat di dalam pengadilan itu supaya kita tahu semua gitu apa yang dipermasalahkan di sini kan gitu. Baru tahunya berarti yang tahun kemarin Juli tadi itu ya? Ya di sebelumnya nggak ada sama sekali. Kita tenang 26 tahun itu tenang, kita nggak ada masalah apa-apa. Dan kita nggak kenal itu siapa penggugatnya, itu nggak kenal sama sekali kita. Jadi seperti itu. Kemudian kita ada Pak Sujian, kita ya memang alhamdulillah ya di perumahan kami ini ada berbagai profesi begitu. Ada jaksa, ada polisi, ada tentara, ada dosen, ada semua ada. Sehingga seolah ini sudah kita disiapkan gitu loh untuk menghadapi ini soal seperti itu ya. Ini dalam saya ya. Sehingga waktu menghadapi ini ya Pak Suji dibantu teman-temannya dari UNER ya, itu mengikuti persidangan itu di PT UN. Dan warga itu setiap kali sidang juga hadir. Jadi rame-rame hadir gitu. Seperti itu mungkin ya. Sampai dengan akhirnya putusan. Ya, itu yang putusan itu di tahap pertama itu kita pengadilan pertama kita kalah ya. Terus kemudian banding masih kalah juga. Padahal kita ini kita pegang sertifikat itu asli dan bukti dari yang sana apa yang dimiliki Pak? Kan Bapak dan warga punyanya sertifikat. Iya, sertifikat. Kalau yang dari yang sana? Yang sana yang saya tahu cuman apa ya, pakai kwitansi sama jual beli beberapa yang tidak dibuktikan juga di waktu persidangan, hanya ditulis aja bahwa ini ada bukti seperti itu gitu kan. Baik Pak Limas, ke Pak Sujianto mungkin ya Mas Gigis ya untuk lebih detail secara persidangannya gimana? Warga diundang berarti ya? Ya,
Pada waktu itu warga memang diundang untuk masuk sebagai pihak intervensi, karena memang kita masuk sebagai pihak intervensi kan inginnya kita juga membela diri, membuktikan bahwa warga ini pada saat perolehan hak atas tanah itu ya sudah sesuai dengan apa yang diatur sama peraturan perundang-undangan. Karena gini, warga ini kan beli dari pihak yang punya sertifikat. Jadi PT Karya Makmur itu punya sertifikat hak guna bangunan nomor 560. Artinya kan waktu kita beli ya kita yakin bahwa karena sertifikat adalah bukti sah kepemilikan tanah, ya kita yakin bahwa Karya Makmur adalah pemilik sah tanah. Kemudian kita beli. Pada waktu beli kan ada, setidaknya pada waktu proses jual beli kan ada 5 pihak di sana. Pertama warga, ke PT Karya Makmur sebagai penjual, ada PPAT, kemudian ada BPN, kemudian ada bank. Karena rata-rata belinya adalah kredit. Artinya semua institusi itu terlibat, 5 institusi yang terlibat. Kalaupun misalnya pada waktu itu hak kepemilikan tanah itu tidak jelas, otomatis kan tidak akan terjadi proses jual beli itu. Karena warga mendapat itu kan sampai keluar sertifikat SHGB pada waktu itu. Kemudian setelah lunas ditingkatkan menjadi hak milik. Artinya pada saat jual beli itu ya warga dengan itikat baik, kan wong penjualnya juga punya sertifikat kan gitu. Ya artinya dan semua prosedur peralihan hak atas tanah juga sudah diikutin sama warga. Ya mulai bayar PPHTB semua diikutin. Kemudian jual belinya melalui PPAT itu kan memang amanat undang-undang jual beli tanah harus melalui PPAT. Yang bikin saya penasaran apa yang kemudian dihadirkan oleh PT Jenggala? Karena kan ini kan yang bersengketa PT Karya Makmur dan PT Jenggala. Apa yang kemudian menjadi bukti PT Jenggala untuk mengklaim bahwa itu adalah tanah miliknya? PT Jenggala mempunyai putusan pengadilan negeri di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana mereka bersengketa tahun 2013 sih antara PT Jenggala dengan PT Karya Makmur dengan ahli waris pemilik tanah yang lama. Ya. Di putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu PT Jenggala dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah. Tanah yang ditempati warga. Tanah yang ditempati warga. Tetapi persoalannya adalah pada saat mereka bersengketa itu warga tidak ditarik sebagai pihak. Sehingga warga tidak tahu sama sekali. Seperti Pak Limas sampaikan tadi baru tahunya tahun 2022. Sehingga kita di sana tidak bisa membela diri tentang hak kita kan gitu itu. Ya, seperti itu. Surprise itu ya. Kaget gitu ya? Surprise. Kayak mimpi di siang bolong ya. Ketika udaranya bagus, sinar matahari bersinar, tiba-tiba ada petir jedar gitulah. Seperti itulah kondisi warga saat ini. Pak Sujianto, sebentar kita coba tanya juga ke Pak Agus. Pak Agus, kalau seperti ini kondisinya gimana Pak? Persoalan tanah ini kan banyak sekali, tapi ini juga cukup mengagetkan Pak Agus. Iya, baik, terima kasih Mbak Agnes. Ya. Jadi begini Mbak, kalau kita lihat dalam sengketa pertanahan, itu kita melihat ada 2 sisi yang harus kita perhatikan, yaitu apabila itu kaitannya dengan sengketa hak, maka itu harus diselesaikan di pengadilan negeri. Kalau itu memang terkait masalah terbitnya keputusan tata usaha negara, maka harus diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Nah, di pengadilan tata usaha negara ini juga harus memperhatikan apakah dia harus bagaimana terbitnya sertifikat itu harus sebagai keputusan tata usaha negara, apakah memang terdapat adanya cacat yuridis yang meliputi baik cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi. Perlu diketahui bahwa di dalam proses terbitnya sertifikat yang berasal dari developer ya, itu didahului oleh adanya suatu pelepasan hak. Oleh karena itu dasar untuk terbitnya sertifikat hak guna bangunan induk dari developer itu adalah SK pemberian hak. Harus ada SK pemberian hak sebagai dasar terbitnya SK itu, terbitnya sertifikat itu. Baru kemudian terhadap bidang tanah, terhadap sertifikat induk tadi, nanti akan dipecah-pecah menjadi sertifikat kecil yang bidang-bidang tanah yang ada itu. Artinya apa? Di dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang membatalkan sertifikatnya masyarakat itu, itu harus bisa dilihat bahwa itu adalah terbitnya atas dasar sertifikat induk dari
developer yang terbitkan di atas dasar SK pemberian hak. Tapi kalau melihat kasus ini Pak Agus ngapunten, kan warga juga tidak tahu apa-apa, sementara dari sejak tahun 90 sekian sengketa yang kemudian maju di PN itu pun terjadi di 2013. Ya, betul Mbak. Jadi begini Mbak, yang makanya tadi sayang sekali di dalam putusan tadi, pada waktu sengketa di pengadilan negeri itu warga tidak mengetahui itu. Artinya dalam konteks saat ini sebenarnya warga masih bisa terkait masalah haknya. Artinya masih ada peluang untuk melakukan gugatan di pengadilan. Kalau terkait masalah putusan pengadilan khususnya yang PT UN itu hanya menguji keputusan tata usaha negara berupa sertifikat ataupun keputusan tata usaha negaranya berupa SK pemberian haknya. Tetapi kalau sengketa di pengadilan negeri itu bicara mengenai haknya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya warga masih ada kesempatan untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri terkait masalah haknya. Kalau di PT UN, kalau dinyatakan SK maupun sertifikatnya dinyatakan batal, lah itu bukan berarti menghilangkan haknya. Kita harus tahu dulu, ya jadi itu belum berarti haknya dia hilang. Hanya penerbitan sertifikatnya yang kemudian dipertanyakan. Betul. Ini berarti warga gugatnya kemana nih Pak Agus? Kalau soal ke PN berarti ke PT developer yang lama apa developer yang PT Jenggala yang mengajukan gugatan ini tadi? Nah, di dalam konteks tadi kan kita harus melihat dulu Mbak, apakah siapa yang mengakibatkan ruginya warga itu? Apakah memang dulu terkait masalah sampai jual beli? Itu kasusnya kan satu bidang tanah dijual kepada dua orang begitu ya? Dua developer gitu ya? Jadi kalau ngeliat dari Pak Sugianto? Kalau lihat kasusnya kan seperti ini. Jadi pemilik tanah asal itu tahun 89 berdasarkan bukti yang mereka miliki itu jual beli dengan PT Jenggala. Kemudian tahun 94 itu jual beli dengan PT Karya Makmur. Tetapi jual beli dengan PT Jenggala itu hanya baru sebatas di PPJB. Sedangkan yang jual beli dengan PT Karya Makmur itu mereka ada pelepasan hak, ada PPJB, keluar akte jual beli, maka terbitlah SHGB 560 atas nama PT Karya Makmur. Sedangkan yang dengan PT Jenggala itu mereka hanya PPJB dengan kwitansi saja. Oke, nah ini menarik ini ternyata. Berarti pada saat itu dijual kedua PT begitu ya. Oke. Di tahun yang berbeda selisih 5 tahun. Oke, kita nanti dengarkan lagi Pak Agus gimana melihat ini. Kita lihat dulu ya Mas Igis ya. Pak Agus ngapunten Pak, kita lihat dulu sebentar aja Pak. Oke. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Bu, ini kan dari awal sudah rumit gitu loh. Yang punya ini baru ketahuan sekarang nih. Ini mungkin belum lunas, terus langsung dijual yang kesatunya lagi Mungkin karena begitu. sudah butuh uang ini. Karena ini kan tadi cuma PPJB ya sama PT Jenggala, itu yang kemudian dijadikan bukti PT Jenggala dia punya kwitansi untuk menggugat PT Karya Makmur yang sudah sampai PPAT. Begitu ya? Yang sudah punya sertifikat. Ya, yang sudah punya sertifikat dari situ. Pak Agus, gimana Pak Agus untuk perolehan haknya? Karena yang satu berarti PT Jenggala ini menggugat atas dasar PPJB aja, gitu berarti ya begini, Pak Sugianto? baik. Apa sih PPJB itu? PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli. Dalam perjanjian pengikatan jual beli itu adalah para pihak sepakat nanti akan melakukan jual beli. Makanya berarti belum terjadi jual beli ya Pak ya? Belum, makanya dalam hukum tanah kita itu disebut dengan perjanjian akan jual beli. Kapan saat jual belinya terjadi? Pada saat dibuatkan akte yang dibuat oleh PPAT. Makanya pasal 37 PP 24 tahun 1997 pelaksanaan jual beli tukar menukar hibah pemasukan dalam perusahaan hanya dapat dilakukan pendaftaran jika dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT. Karena hukum tanah kita itu kapan saat beralihnya suatu hak itu pada saat terjadinya penandatanganan akte jual beli yang dibuat oleh PPAT. Mengapa demikian? Karena hukum tanah kita dasarnya hukum adat. Kalau hukum adat itu untuk harus memenuhi unsur tunai real terang.
Lah unsur terang yang ada kalau dalam hukum adat itu adalah kepala adat atau kepala desa atau kepala lurah zaman dulu. Lah kalau dalam hukum tanah nasional sekarang itu unsur terangnya ada pada PPAT. Sehingga kalau PPJB itu secara yuridis belum, kalau hukum agraria kita ya harus diingat bahwa hukum tanah kita bukan didasarkan pada hukum barat, bukan BW, tetapi hukum tanah kita pasal 5 UPA dasarnya adalah hukum adat, maka diikuti dengan PP 2497 pasal 37 bahwa harus dengan akte PPAT. Jadi kalau masih PPJB sebenarnya belum dapat dikatakan terjadi peralihan hak. Oke, sangat-sangat jelas. Saya seperti merasa kembali ke bangku kuliah ini kalau sudah. Tapi kok bisa menang gitu loh. Nah itu pertanyaannya. Sebelum ke Pak Sujanto menjelaskan itu, Pak Limas apa sempat ada komunikasi dengan PT Karya Makmur mungkin sebagai ini di tahun 2000 berapa dapat undangan itu? Apa sempat ada komunikasi? 2022 kemarin ya. Kalau jadi gini, Karya Makmur itu yang kantornya di Surabaya ini sudah tidak ada. Oke. Warga itu sempat ke sana, ternyata sudah ditempati mungkin keluarganya atau apa, bukan lagi kantor. Berarti nggak ketemu? Tidak ketemu, tetapi waktu sidang kita ketemu pengacara. Oke. Kita ngomong-ngomong itu, terus sama-sama kita berjuang gitu katanya si Karya Makmur waktu itu ya. Ya kita membuktikan semua yang diminta di persidangan seperti itu. Jadi tidak sempat berkomunikasi dengan pemilik PT Karya Makmur. Kalau dengan PT Jenggalanya sendiri pas waktu persidangan? Ya kan berhadapan, dia penggugat, kita tergugat. Ya artinya ketika mungkin setelah selesai persidangan atau apa begitu untuk mempertanyakan nggak? Tidak. Tidak ada komunikasi sama sekali. PT Jenggala juga tidak ada itikat menghubungi warga yang sedang menempati tanahnya begitu? Tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Jadi ya pemilik PT Jenggala pun juga tidak pernah ada kan, lalu diwakili pengacaranya. Ya. Yang PT Karya tadi yang awal tadi udah bangkrut atau gimana Pak? Kayaknya sudah berpindah ke, kalau yang informasi yang kita dapat sudah berpindah ke anak-anak mungkin ya. Oh masih ada tapi dipindah ke tapi anak-anak. Sudah berbeda nama lagi. Oke. Nama lagi. Jadi dia kayaknya membangun di Jawa Barat mungkin ya. Oh masih di properti juga, tapi sudah pindah lokasi. Baik, Pak Sujanto, ini mungkin dari proses persidangan apa yang kemudian Pak Sujanto bisa lihat sebagai seorang pengacara? Kenapa kemudian hakim memutus bahwa ya karena memang tidak ada yang ikut ketika di pengadilan negerinya ya? Sebenarnya kan kalau kita lihat kalau teknisnya ya sebenarnya kan kalau saya lihat objek sengketa di pengadilan negeri dengan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara itu beda sebenarnya. Ya, karena objek sengketa di pengadilan negeri itu dasarnya kepemilikan petani itu kan SK Gubernur. Itu berdasarkan SK Gubernur, nomor urut tanahnya itu nomor 48 sama nomor 62. Sedangkan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara itu SHGB 560 yang sumbernya dari 6 bidang tanah. Lah, 2 bidangnya itu memang yang sesuai dengan di pengadilan negeri, tetapi pada saat sebelum penerbitan sertifikat itu kan ada pemetaan lokasi sama BPN ya. Berdasarkan gambar BPN itu nomor urut tanah yang dimaksud sama PT Jenggala itu di sana di nomor urut 19 sama nomor urut 21. Jelas ini 2 hal yang berbeda. Gitu loh. 2 objek yang berbeda, tetapi kita juga nggak tahu kenapa PT UN hanya ansih melihat bahwa ini sudah ada putusan pengadilan negeri sudah cukup di situ. Padahal PT UN tidak pernah melihat apa substansi putusan pengadilannya, itu nggak pernah dilihat sama PT UN. Apakah objeknya berbeda? Padahal kita sudah sampaikan tuh di dalam jawaban kita, di dalam duplik kita, di dalam kesimpulan kita, termasuk pada waktu kita pada waktu kita banding pun sudah kita sampaikan bahwa objeknya ini berbeda. Jadi yang sedang disengketakan di PN itu katakanlah lokasinya 1 dan 2 sementara yang ditempati oleh warga bukan itu. Kalau kita lihat dari dokumen persidangan ya berbeda nomor urutnya. Kalau kita lihat dokumen persidangan, tetapi hakim tidak mempertimbangkan itu sebagai bahan untuk memberikan keputusan. Yang dicabut tapi SHM-nya warga. Yang dicabut adalah SHGB 560 beserta peralihan dan pemecahannya yang 68 itu kan gitu. Sedangkan kalau kita lihat kan
warga ini kan tidak pernah bersengketa hak dengan PT Karya Makmur, dengan PT Jenggala. Harusnya kalau kita mau, artinya kalau memang PT Jenggala mau membatalkan sertifikat warga, harusnya bersengketa hak dulu lah dengan kita. Bener nggak perolehan hak atas tanah yang warga miliki ini? Seandainya misalnya warga tidak benar nih perolehan hak atas tanahmu, monggo dibatalkan. Kenyataannya kan kita tidak pernah bersengketa dengan PT Jenggala. 2013 pun kita ditinggal. Tidak dikasih informasi. Seandainya pada waktu itu kita diinformasi ada sengketa, mungkin kita akan masuk juga sebagai intervenian di sana, sebagai pihak berintervensi di dalam sengketa yang di pengadilan negeri. Tapi karena memang ini kelihatannya diem-diem, ya kita nggak tahu. Dan satu hal yang tidak dilakukan oleh pengadilan negeri pada waktu bersengketa di tahun 2013 itu tidak ada yang namanya pemeriksaan setempat. Padahal jelas di surat edaran Mahkamah Agung kalau objek sengketanya tanah itu wajib dilakukan pemeriksaan setempat supaya apa? Terang jelas mana batas tanahnya, mana letak bidang tanahnya, dan itu tidak ada. Mungkin mereka takut, wong rumahnya sudah ada yang nempati kok. Mungkin seperti itu, maka tidak dilakukan oleh pemeriksaan setempat. Mungkin karena ada apa ya? Objeknya itu ada di Sidoarjo, tetapi pengadilannya kok PN Surabaya yang mengadili. Kan aneh ini. Aneh ya. Makanya itu yang mungkin tidak dilakukan pemeriksaan di lapangan karena dia berbeda wilayah. Oke, mungkin seperti itu. Coba saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus gimana? Di Sidoarjo atau di Surabaya putusannya? Karena kan kalau objeknya kan di Sidoarjo. Dan yang tadi dibilang itu ternyata beda objek yang dimaksud ya? Ya memang di Bonosari itu banyak tanah-tanah kosong yang tiba-tiba itu, oh ini miliknya ini, dipasang plang gitu ya. Terus besok kira-kira 1 bulan 2 bulan sudah ganti lagi plangnya ini, PT ini lagi. Seperti itu memang di Bonosari ini. Anak saya mumet banget. Agus, monggo Pak Agus, ini gimana? Warga harus gimana ini Pak Agus? Enggak, begini ya Pak ya. Mohon maaf sebenarnya itu bukan wewenang saya untuk menyampaikan ini. Karena ini bicara mengenai hukum acara perdata. Jadi intinya sebenarnya kalau masalah gugatan itu adalah digugat pada tempat tinggal tergugat. Sekarang tempat tinggal tergugat ada di mana? Ini yang harus diperhatikan ya Pak ya. Jadi itu salah satunya semacam itu. Jadi tolong dicek tempat tinggal tergugat ada di mana. Nanti tapi itu bukan wewenang saya untuk menyampaikan karena di badan masalah itu. Lah terkait masalah pertanahan yang ada tadi Mas ya, karena warga masih punya hak di situ, maka sebenarnya masih ada peluang untuk melakukan gugatan terhadap misalnya orang yang merasa itu masih merasa bahwa itu haknya. Terkait dengan apa yang menguatkan mereka, tolong diperhatikan ketentuan pasal 32 ayat 2 dari PP 24 1997. Di situ disebutkan bahwa apabila sebidang tanah telah terbit sertifikat secara sah, memperoleh dengan itikat baik, secara nyata menguasai, pada selama 5 tahun tidak ada yang melakukan komplain terhadap keberatan terhadap tanah tersebut, maka menutup hak pihak lain untuk menuntut haknya. Sehingga artinya apa? Hukum tanah kita itu akan menuju ke sistem positif. Jadi nanti karena memang sertifikat itu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sehingga dengan demikian, dengan adanya itu tolong ya semoga hakim juga memperhatikan keberadaan pasal 32 ayat 2 itu dari PP 24 1997. Dan di sisi lain tolong diperhatikan bahwa seseorang yang mempunyai hak atas tanah itu wajib memelihara tanahnya. Sehingga jangan sampai tanah sudah sekian tahun dikuasai oleh seseorang baru dipermasalahkan sekarang. Itu kan enggak benar juga, sehingga tolong hal-hal semacam itu hakim juga harus mempertimbangkan. Sehingga dalam memutus karena itu menyangkut hak seseorang, maka itu kan harus diperhatikan. Gitu loh ya. Jadi jangan sekali-kali sebab kita itu arahnya sekali lagi kita untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum, maka diterbitkan sertifikat itu tujuannya untuk itu. Pasal 4 ayat 1 dari PP 24 tahun 1997. Baik Mbak Agus, Mas Igis, kita rehat dulu ya. Ini jadi agak khawatir juga ini kalau tinggal tiba-tiba nanti ada penggugat juga kayak gini ya. Udah lama.
Imret, ini menarik sekali karena ada yang WA ini. Oh, ada yang masuk iya, dari pemirsa. Apa? Dari Reni Sidoarjo. Kok banyak banget kasus tanah di Sidoarjo? Laporkan Satgas Mafia Tanah Polda Jatim saja. Nah, terus ini ada juga, kok aneh ya, sudah 25 tahun menempati rumah dan sudah punya SHM tiba-tiba mau dibatalkan. Di mana tanggung jawab negara? Roni Sidoarjo. Terus ada lagi nih, BPN ini yang harus tanggung jawab loh, jangan diam saja. Ahmad SDA Sidoarjo ya. Ini orang Sidoarjo semua ini. Ya, karena pada protes juga kan. Ya takut was-was soalnya. Lah, hari ini tidurnya nyenyak, besok tiba-tiba dapat Ceduwer surat. lagi. Kayak tadi tiba-tiba, loh kok kayak begini. Tapi tadi sudah dimasukkan semua ya Pak Sugianto ya? Apa yang disampaikan Pak Agus gitu? Ya, apa yang disampaikan Pak Agus itu sudah kita masukkan sebagai materi pembelaan kita. Tapi enggak. Termasuk dengan PP pasal 32, termasuk kita sebagai pembeli yang beritikat baik. Dan ternyata itu tidak cukup untuk membuat hati hakim itu berpihak pada kita. Okay. Dan kalau kita lihat putusan ini akan jadi benar-benar jadi presiden gitu loh. Jadi presiden bagi, ya bisa jaga Mbak Agnes atau Masnya ini nanti tiba-tiba sudah punya sertifikat 50 tahun, 60 tahun, tiba-tiba ada orang datang, tak gugat ya dibatalkan. Bisa juga seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, sebenarnya kan pendaftaran tanah itu kan sebagai jaminan kepastian hukum. Kalau kita baca di pasal 19 Undang-Undang UPA ya, itulah jaminan kepastian hukum dari negara tentang kepemilikan tanah. Hak tanah. Tapi gini Pak Sugianto, ini kan putusannya kan sudah meminta untuk pembatalan SHM-nya begitu ya? Prosesnya memang semudah itu kah atau memang sudah final dan tidak bisa lagi ada upaya lain untuk mempertahankan SHM itu atau bagaimana? Ini kan prosesnya di pengadilan tingkat pertama di Pituan sudah selesai. Kemudian seperti Pak Limas katakan tadi, sudah banding juga sudah. Nah sekarang ini kita lagi proses kasasi. Jadi kasasi baru masuk minggu kemarin, jadi ini masih dalam proses kasasi. Semoga nanti hakim Mahkamah Agung masih punya hati nurani melihat bahwa ini loh warga dulu beli dengan itikat baik, kemudian warga sudah menguasai secara nyata objek itu selama 26 tahun dan tergerak hatinya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yang dari banding tadi ya. Ini misalnya kalau sudah notok MA tetap kalah, ini harus kemana lagi nih Pak? Kalau notok kalah harus kemana lagi ya, kita sebenarnya selain proses hukum kita juga minta perlindungan kepada negara, dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara. Kita berkirim surat ke sana. Gimana negara melindungi warganya? Kalau kita baca pasal 28 Undang-Undang Dasar, ya memang hak atas rumah itu adalah hak asasi manusia. Jangan, masa negara juga akan menghilangkan hak asasi itu dengan putusan pengadilannya, kan seperti itu. Tapi ya, kira-kira ada unsur mafia tanah juga nggak? Maksudnya dalam artian dari sejak tahun, karena kan dari sejak tahun-tahun sebelumnya begitu di tanah itu. Kalau kita lihat modus-modus mafia tanah itu kan memang patut diduga ya. Kita tidak bisa menduga seperti itu kan. Ada sekarang ini modusnya itu adalah menggunakan institusi official institution untuk melegalkan pengambil alihan tanah, itu juga ada, dan itu putusannya juga banyak bisa kita lihat. Kalau kita di direktori putusan Mahkamah Agung juga banyak yang semacam itu. Banyak kasus tanah Pak Limas. Ya, jadi di awal-awal bulan Agustus sekitar itu ya, kami ada didatangi dari Polda juga. Kami diminta untuk mengadukan itu ke Polda, tapi waktu itu kan kami belum tahu ya, ini mau apa sih, ini nantinya akan seperti apa, kita belum tahu. Sehingga kita untuk yang mafia tadi ya, kita belum bisa bahkan diundang di sana, ayo konferensi pers nanti kita fasilitasi di sana. Itu dari Polda sudah? Dari Polda Jatim. Tapi kita belum siap seperti itu karena masih 1 bulan setelah itu ya kira-kira. Kita belum tahu proses apa yang akan terjadi kan gitu. 1 bulan setelah undangan itu nyampe. Setelah undangan masih itu shock gitu Pak ya? Masih shock. Jadi warga masih shock, masih ini abang kita ini sudah tua-tua. Gitu Pak. Sudah sepuh-sepuh, buengkong tok isine wis gitu. Oke. Seperti itu. Mas Gigis, ada WA lagi mungkin coba bisa kita baca? Masih Untuk banyak kita tahu yang masuk. suara dari masyarakat ini ada yang seperti masuk apa? lagi ini. Andi Mojokerto.
kebetulan di tempat perumahan saya kasusnya hampir sama. Kalau dengan pendapat pakar dari UNER tadi, apakah masih ada hak yang bisa didapat dari warga tidak tahu posisi perkara yang dilakukan developer? Lah itu nuntutnya ke siapa? Kalau warga ternyata SHM-nya dibatalkan, ya warga lah jadi bingung gimana ngurusnya. Wong kadung bayar cicilannya sampai lunas. Nah ini warga ini nanti dapat apa gitu loh. Nah, kadung bayar sampai lunas, tidurnya sudah pengen kenyang gitu ya, ternyata dibangunkan. Pak Agus, ngapunten Pak Agus, ini gimana Pak Agus, warga harus kemana kalau misalnya SHM dibatalkan? Kalau yang ini kan sekarang sedang menunggu proses kasasi ya, tapi seandainya proses ini selesai, apalagi yang bisa dilakukan untuk mempertahankan haknya? Baik, saya katakan tadi Mbak, dengan adanya putusan tata usaha negara, itu tidak berarti haknya hilang. Oke, masih ada ya berarti? Haknya masih ada. Jadi yang diuji di pengadilan tata usaha negara itu adalah terbitnya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat dan atau keputusan tata usaha negara yang berupa keputusan pemberian hak. Kan terbitnya tadi kan dimungkinkan karena pengadaan tanah untuk developer. Itu kan mekanismenya kan mengajukan permohonan hak dari tanah negara hasil pembebasan dari warga tadi dibebaskan kemudian kan menjadi tanah negara. Setelah menjadi tanah negara maka itu diajukan permohonan hak. Nah nanti kan akan terbit SK pemberian hak. Nah SK pemberian hak sebagai dasar untuk terbitnya sertifikat. Nah dua tadi baik SK pemberian hak maupun sertifikatnya itu ada cacatnya atau tidak, itu ujiannya di PT UN. Jadi yang diuji mengenai substansinya, apakah memang ada cacat substansi, cacat wewenang maupun cacat prosedur dalam terbitnya sertifikat maupun keputusan pemberian haknya tadi. Apakah ada cacatnya itu? Bukan berarti haknya hilang. Tapi ngapunten Pak Agus, ngapunten ketika memang pembatalan itu tidak menghilangkan hak warga, berarti warga ini harus kemana? Berarti ke PN untuk menggugat orang yang merasa memiliki tanah, begitukah? Enggak, jadi begini Mbak ya. Ini kan warga masih menguasai di situ. Iya betul. Biasa artinya apa ya, biar sepihak sana saja yang gugat, ya kan? Biar pihak yang saat ini merasa dia itu haknya. Ya, artinya kalau dia digugat baru kita harus warga yang menghadapi di pengadilan, nggak usah repot-repot. Jadi artinya bukan berarti haknya hilang kan? Ya sudah duduk aja tanahnya di situ, baru nanti dia biar gugat di pengadilan. Nanti gugatnya kan mesti di pengadilan negeri. Oh oke. Karena khawatirnya gini Pak, lagi musim begitu ya, persoalan-persoalan tanah kemudian warga lagi enak-enak terus digusur karena eksekusi atas putusan-putusan pengadilan. Nah ketika itu SHM dibatalkan artinya kan alas haknya sudah tidak ada nih Pak. Apakah nanti khawatir warga lagi enak-enak tinggal di situ karena tidak punya alas hak terus disuruh pindah Pak? Paksa gitu Pak. Iya. Nah, tadi saya katakan Mbak, yang dijadikan dasar dari hak warga tadi kan sertifikat hasil pecahan. Mohon maaf lah ya, sertifikat hasil pecahan. Sertifikat hasil pecahan. Iya kan? Betul. Apakah sertifikat semua hasil pecahan itu dinyatakan batal? Sertifikat semua hasil pecahan dinyatakan batal. Batal juga. Batal Pak. Iya. Dibatalkan semua Pak. Dibatalkan semua Pak Agus. Dibatalkan semua. Ya, artinya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat itu yang batal. Tetapi haknya belum hilang, Mbak. Oh, oke. Belum hilang. Berarti masih boleh ya warga tinggal di situ ya? Artinya masih berada di situ. Baru nanti apabila dia warga tadi digugat di pengadilan negeri, baru kita lihat bagaimana perolehan orang tadi, perolehan warga itu. Apakah kita harus tahu bahwa pembeli yang beritikat baik juga harus dilindungi. Jadi disitulah kita harus berpegang pada putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan negeri memang warga dianggap tidak berhak di situ, baru itu hak warga menjadi hilang. Tetapi kalau sepanjang pengadilan negeri belum menyatakan warga tidak berhak atas itu, ya sudah, berarti itu masih belum sengketa hak. Karena belum selesai siapa yang berhak atas tanah itu. Artinya di situ masih terjadi sengketa hak.
Baik. Bisa dipahami Pak ya? Nggih, kalau saya Baik, begitu. Pak Agus Ya, nih. bagus. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya BPN-nya terus ngapain gitu Nah. kan? Ini sampai ngeluarin sertifikat, terus kemudian bisa sampai dibatalkan. Dibatalkan, kok Nanti- gampang mengeluarkan terus itu dicabut lagi. Nah, ini produk dari BPN kita nanti bahas sejenak di segmen terakhir. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita dengan persoalan yang juga ada di tengah kita. Iya, selalu ada di tengah kita. Ini masih ada yang Ada yang WA? yang mau tanya-tanya ini. SHM adalah hak pemilikan tertinggi atas suatu barang yang dilindungi dengan undang-undang. Seharusnya begitu. Dan setiap orang yang membeli dengan etiket baik harus dilindungi dengan undang-undang. Ini dari sampai Nainggolan. Oke. Terus ada lagi nih, Hiu Jatim. Namanya kok Hiu ini. Perseroan terbatas swasta tidak mungkin berani menggugat BPN atau institusi negara jika tidak ada pejabat yang bermain di belakangnya. Wah, ini. Mafia tanah gebuk. Waduh. Gebuk pakai apa ini? Oke, mungkin waktunya nggak panjang, tapi Pak Agus lebih kepada BPN Pak Agus, karena sertifikatnya kan produk BPN. Ketika sudah pegang sertifikat hak milik, seharusnya kita merasa aman nih Pak Agus. Lalu ketika ini bisa dibatalkan, nah artinya kan warga juga was-was dengan kinerja BPN Pak Agus. Nggih. Jadi begini Mbak, harus Singkat kita lihat kalau dulu. boleh Pak Agus. Nggih, betul. Jadi Mbak, BPN itu adalah bagian dari administrasi yang ada. Di dalam kaitannya bagaimana terbitnya sertifikat atau keputusan tata usaha negara yang berupa SK pemberian tadi mesti didahului oleh bukti-bukti yang ada. Apabila proses buktinya tadi sudah memenuhi, maka BPN akan menerbitkan. Nah, kalau terbitnya bukti-bukti awal yang diajukan ke BPN itu misalnya palsu, ya itu akhirnya berakibat keputusan tata usaha negara tadi palsu. Jadi kalau saya sarankan dari konteks sengketa yang ada ini, itu yang ada di pengadilan negeri sebelumnya itu kan sengketa antara PT dengan PT. Betul. Ya, Pak. Kan sengketa hak antara developer dengan Developer. warga. Belum, itu dengan warga kan belum. Oh iya. Belum, ya. Karena Ya, developer dengan developer karena betul. itu belum Mbak. Artinya kalau dalam kaitannya pelindungan hak dari warga, maka memang harus sengketa dulu di pengadilan negeri. Artinya hak warga juga harus dihormati. Artinya di sini bagaimana hak warga juga harus diuji lah. Siapa yang memang berhak antara developer yang sebelumnya tadi yang pertama PT siapa itu ya dengan warga. Kan belum diuji itu. Ya. Bisa dipahami Mbak? Makanya tadi ketika ujiannya dengan pihak warga belum diuji, tapi putusan tata usaha negara sudah dibatalkan. Itu yang menurut saya tidak tepat. Karena apa? Karena untuk menguji adanya substansi sertifikat bahwa itu cacat, itu kan bicara mengenai haknya warga, karena sertifikat kan sudah atas nama warga semua. Ya. Ya, Bisa Pak. dipahami Mbak ya? Ya. Artinya apa? Itu harus diuji dulu mengenai haknya dengan warga. Paham ya Pak ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau yang diuji hanya sertifikat induknya, itu boleh hanya sengketa dengan pihak PT. Bisa dipahami Mbak ya? Baik. Tetapi Baik, Pak Agus. kalau dengan warga, kita ujiannya dengan warga dulu. Ini belum ya? Bagaimana Oke. dulu warga memperoleh hak tersebut. Ya. Nah itu ya. Bisa Ini dipahami mungkin ya? Nge? kesempatan ya untuk warga, karena diuji sama Iya. warga belum tiba-tiba ada yang dilompati. Ya. Nah, Pak Sujianto. Ya monggo. sebenarnya memang harusnya memang PT UN itu tidak bisa membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh warga. Memang belum ada sengketa hak seperti yang dikatakan sama Pak Agus tadi. Karena memang kalau kita berpedoman pada pasal 48, 49 PP 24 di situ kan jelas sertifikat hasil pemecahan itu sifatnya otonom terpisah dari sertifikat induk. Artinya dia secara hukum berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau memang dia harus mempermasalahkan perolehan sertifikat warga, harusnya ya bersengketa hak dulu lah dengan warga kan gitu. Nanti setelah bersengketa hak, kalau memang warga dulu memperolehnya tidak dengan benar, tidak sesuai dengan peraturan, ya monggo silakan kita digugat untuk pembatalan sertifikatnya. Tapi kan ini yang terjadi terbalik nih. Ya.
warga tidak pernah bersengketa hak dengan PT Jenggala, tiba-tiba PT UN mengabulkan memutuskan sengketa bahwa sertifikat warga ini ikut dibatalkan. Ini kan sebenarnya terbalik aja prosesnya. Dan sebenarnya itu sudah kita sampaikan di dalam pembelaan kita, tetapi tidak menjadi pertimbangan sama PT UN, itu aja. Mudah-mudahan nanti di kasasi bisa menjadi pertimbangan dan menjadi mudah-mudahan buat warga juga ya, karena kasihan juga warga. Pak Limas, terakhir monggo dari warga apa yang ingin disampaikan malam hari ini? Ya, jadi kami warga yang rata-rata sudah di atas 50 tahun ya. Beberapa warga kemarin pesan ke saya, sampaikan saja Pak bahwa ini kami melihatnya dari kacamata kami bahwa sebenarnya ada 2 perusahaan besar yang menguasai tanah-tanah di daerah Wonosari dan sekitarnya, di Pabean, Sedati dan sebagainya. 2 PT itu yang memang besar di situ. Nah sebenarnya gini, kami cuma minta gini, bertemulah mereka, ketemuan kayaknya mereka pernah bekerja sama juga gitu ya. Harapan kami supaya tidak melibatkan kami orang-orang kecil gitu ya. Selesaikan secara gentle mana yang masih kurang, mana yang masih belum memenuhi tanggung jawabnya, selesaikan saja di antar perusahaan, seperti itulah kami harapkan. Sehingga kami tidak terlibat di perkara mereka begitu. Ini nyata kami lihat memang seperti itu kejadiannya. Baik Pak Limas, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan warga bisa terwujud ya dan bisa kembali tidur dengan nyenyak. Pak Sujianto terima kasih, Pak Agus juga di line Zoom terima kasih banyak untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya kita berdoa lah yang terbaik ya untuk perjuangan warga kali ini. Semoga tidak jadi dibatalkan. Iya. Ini ibaratnya warga kena awu anget aja tiba-tiba mereka yang ribut nih pihak ketiga tiba-tiba dibawa-bawa, kasihan warga. Mereka yang berpesta, warga yang suruh bayar. Nah, itu problemnya sudah puluhan tahun lagi ya. Itu mengganggu kerukunan di perumahan kami ya, kami yang sudah rukun. Karena ada yang ini kena, ini tidak. Ada 560 itu ada 114 rumah, ada 114 sertifikat. Tapi kenapa yang 68 ini ada gesekan? Oh iya, baik Pak. Nanti kita tunggu update-nya ya. Bisa diinformasikan lagi ke kita. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini